Biasanya kita kalau sholat tarawih itu 1 jam gitu ya. Paling cepet-cepetnya tuh kalau misalnya ngambil yang 11 rakaat itu paling setengah jam ya. Tapi kalau 10 menit ini memang luar biasa, dahsyat nih kita lihat nih. Enggak khusyuk kayaknya gitu ya. Nah kalau misalnya kita sholat fardu juga di rumah nih kadang-kadang nih kita kurang mungkin dari 5 menit. Enggak nyampe 5 menit, 1 menit kelar sholatnya. Nah ini gimana nih Ustadz ya. Ini bagaimana caranya dalam pandangan Islam ini bagi orang yang melaksanakan sholat dalam waktu yang cepat. Atau itu salah satu gangguan setan ya, karena ada orang yang melaksanakan sholat pun waktu sholatnya ini gimana ya, nggak konsen gitu loh, bawaannya pengen cepet-cepet selesai aja sholatnya. Nah ini kita minta penjelasannya dari guru kita nih, jangan yang lagi bengong, Ustazah Lulu, Ustazah Lulu Ustazah Saya lagi Lulung. mikir 10 menit, ya Allah gitu ya. Iya. Pernahkah kau merasa hatiku hampa? Pernahkah kau, nah itu kan. Oh iya benar. Kenapa jadi gue nyanyi ya? Iya. Pemirsa Islam itu yang dirahmati Allah, pernahkah kita merasa hampa? Pernahkah kita semua merasa galau? Itu karena mungkin sholat kita belum khusyuk. Di dalam surat Al-Mu'minun udah jelas kita sering baca bareng-bareng. Semoga kita semua bisa mengamalkannya ya, karena sama-sama belajar lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang beriman. Alladzina hum fi sholatihim khosyi'un. Yang jika mereka sholat, mereka khusyuk di dalam sholatnya itu. Ini yang pertama. Nah kalau misalnya kita tergesa-gesa, apakah ada kehusyuan di dalamnya? Itu kita yang jawab sendiri. Ini yang pertama. Yang kedua pemirsa, kalau yang namanya khusyuk ini kan jelas kita harus tumak nina, rukun sholat, sah sholatnya, syarat semuanya bagaimana. Jadi memang Rasulullah jika berjamaah maka beliau memendekkan bacaan. Tapi jika beliau sholat munfarid maka dipanjangin. Yang tadi kita lihat adalah sholat sunnah. Kalau sholat sunnah apalagi tarawih memang itu namanya sholat santai. Cuman masalahnya ini saking santainya cepet banget. Nah kalau memang terpenuhi syarat rukunnya sholatnya, syarat sah sholatnya terpenuhi, jika tidak terpenuhi ya maka tidak sah. Tapi kalau terpenuhi insya Allah sah. Jadi ada dalam satu riwayat memang ya yang namanya sholat ini ada 3 target. Yang pertama sholat ini adalah mencegah perbuatan keji dan mungkar. Tadi sudah dinyatakan oleh guru kita Ananda Muhammad Miftah. Bahwa sholat itu di dalam Al-Quran nyatakan mencegah perbuatan keji dan mungkar. Yang kedua sebagai sarana komunikasi dengan Allah. Kan kalau kita baca Al-Fatihah aja kita ada tanya jawab di situ. Apalagi kalau kita sholat wajib tentunya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang menguasai alam semesta. Kemudian Allah menjawab, hamidani abdi, oh hambaku sedang memuji aku. Jadi kita baca Allah jawab, kita baca Allah jawab. Jadi di sini sarana komunikasi. Jadi kalau misalnya kita sholat wajib, mungkin kita akan terus yang namanya husu-husuin, kita tumak ninahin. Tapi karena tadi berjamaah sholat sunnah, ini kembali lagi ya kepada apakah syarat sah sholat ini tercapai, apalagi sholat sunnah. Jadi yang pertama adalah tadi sebagai mencegah perbuatan keji dan mungkar. Yang kedua sebagai sarana komunikasi dengan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim ya kan, Maha Pengasih Maha Penyayang. Allah jawab asna alayya abdi, oh hambaku sedang menyanjung aku. Sampai malik yaumiddin ya kan, Allah yang meraja di hari kemudian. Allah jawab lagi majadani abdi, oh hambaku mengagungkan aku. Artinya di sini kita dialog. Gak mungkin kan saya ngomong sama Ustadz Maulana, Pak Ustadz kira-kira tanggal 5 Pak Ustadz bisa ke rumah saya enggak? Kalau bisa ke rumah saya coba tolong ya, Pak Ustadz tuh disediakan tanggal. Satu arah ini satu arah, nggak 2 arah namanya. Iya jadi kita mau dijawab, komunikasi sama baru nanya Allah. lagi, baru mau dijawab, baru nganga, dijawab tanya lagi. Seperti itu. Jadi istilahnya kita sama orang aja ada kulonwonnya. Bagaimana kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, target sholat adalah istirahat jiwa. Arih Nabi solati. Wahai Bilal, Rasulullah berkata kepada Bilal bin Rabah, istirahatkan jiwa kita dengan sholat. Kalau kita begitu gimana kita istirahatnya? Tapi memang kembali lagi kepada kalau sholat wajib kita tumaninah, ruku dan syaratnya harus kita perhatikan. Tapi tadi sholat sunnah, tarawih, sholat santai. Iya tapi masalahnya ada tapinya. Apalagi tuh, tapinya? tapinya gini, kita udah mau tertib sholatnya. Iya. Imamnya kenceng bener, Nah, ngebut. ini Iya, kan dia. kayak Valentino Rossi. Nah, ini gimana nih? jangan. Kalau misalnya imam gitu makmumnya gimana? Nah, Sah nggak sholatnya? Ya ini kalau kita ke Imam Ghazali, kalau kata Ihya Ulumuddin, yang namanya sholat itu kan kehusuannya. Kira-kira sholat kayak tadi husu enggak? Temannya enggak? Itu aja kita jawab sendiri. Nah kalau kita Gimana? jadi makmum, kalau kita jadi makmumnya. Nah kalau kitanya juga ikutan ke makmum, Kalau ke kita- imam dong. kalau kita Karena nggak ikutin makmum imam, adalah batal. mengikuti imam. Bener. Seperti itu Kakak Fadli. Bener. Iya, jadi kalau imamnya begitu ya kita ngikut jadinya. Iya, tapi kan Gitu. imamnya yang nanggung bukan kita yang nanggung. Bukan kan? dong. Oh ya udah Nah, kita alhamdulillah. ngikut. Itu aja Bagaimana sih perlu saya jemaah, tanya. bagaimana
Gimana imamnya? Iya. Pemirsa, maaf ya, emosi. Iya, saya nggak menyinggung orang-orang sih. Kagak, nggak kita ada. kembali lagi kepada Iya, diri kita. pada diri kita sendiri Belajar aja. lagi untuk khusyuk, untuk khusyuk.